Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjantila Saputri. Saya dari kelas 10E2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai daur hidrogen atau siklus air. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pengertian siklus air, tahapan-tahapan siklus air, macam-macam siklus air, dampak kegiatan manusia terhadap siklus air, serta kegunaan air bagi makhluk hidup. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu pengertian siklus air. Siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi, adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul yang disebut siklus. Itu tadi pengertian siklus air. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu tahapan-tahapan siklus air. Air berubah bentuk dari uap ke cairan dan padat, berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Yang pertama, evaporasi. Tahap pertama siklus air terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanaman. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Tahap yang ketiga yaitu presipitasi. Ketika awan jenuh dengan tetesan air, presipitasi terjadi. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Air jatuh ke permukaan bumi dan lantas mengisi sungai, danau, dan akhirnya lautan. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Tahap yang keempat yaitu infiltrasi. Sebagian besar yang mencapai permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah melalui proses yang disebut infiltrasi. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya lautan. Tahap yang kelima yaitu aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Tahap yang keenam yaitu transpirasi. Proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun disebut transpirasi. Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Baik, itulah tadi beberapa tahapan-tahapan siklus air. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam siklus air. Macam-macam siklus air. Siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan nama proses pergerakan molekul air. Di bawah ini dijelaskan mengenai 3 macam siklus air. Yang pertama, siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. 2. Siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan, dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan di ketinggian tertentu. Uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan.
Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air ke permukaan seperti sungai dan parit. 3. Siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Akibat terkena suhu yang tinggi, gletser kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Baik, itu tadi macam-macam siklus air. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang keempat, yaitu kegunaan air bagi makhluk hidup. Air berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, hewan maupun tumbuhan. Proses metabolisme dan transportasi zat-zat penting di dalam tubuh makhluk hidup memerlukan air. Lebih jelasnya diuraikan di bawah ini. Pertama, bagi manusia, kesehatan dan hidrasi. Air sangat penting bagi kesehatan manusia. Air merupakan komposisi terbesar dalam struktur tubuh manusia. Kita pun membutuhkan air untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi organ-organ vital, serta mengatur suhu tubuh. 2. Konsumsi dan persiapan makanan. Kita menggunakan air untuk minum dan memasak. Air yang bersih dan aman dikonsumsi adalah kunci untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare. Pertanian dan irigasi. Air merupakan elemen penting dalam pertanian dan bercocok tanam. Air digunakan untuk penyiraman tanaman yang sangat diperlukan agar tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang memadai. Bagi hewan, kehidupan dan hidrasi. Hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Air membantu dalam proses pencernaan, sirkulasi darah, pelumasan sendi, dan menjaga suhu tubuh yang tepat. Sumber nutrisi. Air adalah sumber nutrisi bagi berbagai jenis hewan. Hewan-hewan akuatik bergantung pada nutrisi yang terkandung dalam air seperti fitoplankton untuk bertahan hidup. Selain itu, air juga menyediakan sumber makanan bagi hewan-hewan yang hidup di darat. Keseimbangan dan higien. Air digunakan oleh hewan untuk menjaga kebersihan dirinya. Hewan-hewan seperti burung dan mamalia menggunakan air untuk mandi, membersihkan bulu atau rambut, dan menjaga kebersihan secara umum. 3. Bagi tumbuhan, fotosintesis. Tumbuhan menggunakan air dalam proses fotosintesis. Air diubah menjadi zat gula dan oksigen melalui reaksi kimia yang melibatkan sinar matahari dan klorofil. Proses ini memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan sendiri dan melepaskan oksigen ke udara yang kita hirup. Transportasi nutrisi. Air berperan penting dalam mengangkut nutrisi dan mineral dari akar ke daun dan bagian lain tumbuhan. Pengaturan suhu. Tumbuhan menggunakan air untuk mengatur suhu tubuh melalui proses transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air melalui stomata pada daun tumbuhan. Saat air menguap, tumbuhan mendinginkan diri dan menjaga suhu tubuhnya agar tetap optimal. Baik, itu tadi pembahasan mengenai kegunaan air bagi makhluk hidup. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu dampak kegiatan manusia terhadap siklus air. Kegiatan manusia memiliki dampak signifikan terhadap siklus air di bumi. Deforestasi dan urbanisasi misalnya mengurangi tutupan vegetasi yang menghasilkan penguapan sehingga jumlah uap air yang masuk ke atmosfer berkurang. Beberapa dampak yang cukup kentara adalah sebagai berikut. Pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah fenomena yang mana gas-gas seperti karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan uap air menangkap radiasi panas dari ke permukaan bumi dan mempertahankannya di atmosfer. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya adalah peningkatan suhu global yang berdampak pada siklus air. Peningkatan suhu global menyebabkan penguapan yang lebih cepat dari permukaan laut, dan seiring dengan itu konsentrasi uap air di atmosfer meningkat. Akibatnya pola curah hujan di berbagai wilayah berubah. 2. Hujan asam.
Hujan asam terjadi karena gas-gas seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk senyawa seperti asam sulfat dan asam nitrat. Emisi dari pembakaran batu bara, kendaraan bermotor, dan pabrik kimia merupakan sumber utama polutan ini. Hujan asam yang jatuh ke tanah dapat merusak ekosistem air tawar dan lingkungan terestrial. Air yang tercemar dengan asam memiliki pH rendah, yang berdampak buruk pada organisme akuatik seperti ikan, katak, dan plankton. Selain itu, hujan asam juga merusak tanaman, merusak daun, dan menghambat pertumbuhan. Hal ini mengganggu siklus air karena ekosistem yang terpengaruh tidak dapat berfungsi secara normal. Dampak yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika limbah manusia, termasuk limbah industri dan domestik, mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Limbah ini mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor. Akibatnya kualitas air menurun dan mengganggu siklus air alami. Pencemaran air memiliki dampak yang luas. Organisme akuatik dan ekosistem air tawar terpengaruh secara langsung oleh zat-zat beracun. Dampak yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air terjadi ketika limbah manusia, termasuk limbah industri dan domestik, mencemari sumber air seperti sungai, danau, dan laut. Limbah ini mengandung bahan kimia beracun, logam berat, dan nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor. Akibatnya kualitas air menurun dan mengganggu siklus air alami. Pencemaran air memiliki dampak yang luas. Organisme akuatik dan ekosistem air tawar terpengaruh secara langsung oleh zat-zat beracun. Itulah pembahasan mengenai daur hidrogen atau siklus air, di mana dalamnya membahas definisi, proses, dan jenis siklus hidrologi. Jadi kita dapat menyimpulkan siklus air merupakan komponen penting di dalam kehidupan di bumi. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.